application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kemungkinan koalisi Pak Prabowo. Ya, sekarang kan ini kan partai-partai yang di luar koalisi 02 itu kan pada mulai merapat ya. Kita tahu Nasdem sudah memutuskan mendukung koalisi Prabowo Gibran. Terakhir juga ya PKB. Kalau P3 sih saya bilang mau koalisi ke atau tidak koalisi ya percuma. Karena kenapa? Partai ini tidak punya kursi di DPR. Jadi kalau Sandiaga Uno bilang sebaiknya P3 berkoalisi dengan Prabowo Gibran, saya nggak melihat urgensinya. Kenapa? P3 tidak masuk parlemen. Bagaimana mungkin mau berkoalisi? Ini menurut pendapat saya loh ya. Dan tidak punya kursi di DPR, terus nanti mendapat jatah menteri? Enggak lah. Kalau PKB dan Nasdem, iya dia punya kursi nanti ya di DPR ya, cukup banyak juga kursinya. Kemudian bagaimana dengan PKS dan PDIP? Nah, PKS juga punya kursi lumayan di DPR ya, masuk Senayan dia. PDIP juara ya. Nah, pertanyaannya, kalau PKB dan Nasdem sudah pasti bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, bagaimana dengan PKS dan PDIP? Nah, kalau saya pribadi, sudah saya sering utarakan di setiap konten saya, sebaiknya PKS dan PDIP tidak masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Nah, di video ini akan saya elaborasi dengan beberapa sumber lah gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke? Karena itu jangan di skip video saya supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih ya yang ringan dan yang lucu seperti biasa. Nah di sini, kita tahu setelah sidang Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres. Nah sekarang Mahkamah Konstitusi bersidang untuk sengketa hasil Pileg. Ya. Perolehan kursi lah ya di DPR antar partai. Nah di sini kelucuan berulang lagi dari PDIP. Kalau PDIP di gugatannya di sengketa hasil Pilpres, dia minta semua hasil suara gitu ya yang didapat oleh koalisi 02 dalam hal ini Prabowo Gibran di setiap provinsi digugat harus dienolkan. Ingat ya, minta dienolkan. Wih. Nah, hal yang sama, kelucuan yang sama mau diulang di gugatan hasil sengketa Pileg. Nah, ini nggak tahu kenapa dendam dia sama PSI gitu ya. Kalau di Pilpres dia dendam, PDIP maksud saya dendam dengan Jokowi, di Pileg dia dendam dengan PSI. Jadi begini loh ya. PDIP gugat suara Pileg PSI ya, di mana dia minta MK ubah jadi 0. Ubah jadi 0. Hakim nanya, bisa tunjukkan buktinya sehingga Anda minta jadi 0? Kan PDIP begitu ya. Nggak ada bukti, yang penting gugat. Iyalah, terbukti kan di sengketa hasil Pilpres juga buktinya nggak kuat, main gugat ya kalah. Kali ini ya saya anggap pasti dia kalah lagi. Ya, nggak mungkin lah. Masa gugatan minta misalnya PSI dalam ini dibuat 0. Atas dasar apa? Astaga, saya bingung loh sama partai yang katanya ada demokrasinya gitu ya, tapi begini gitu. Oke, kemudian ini juga kelucuan berikutnya dari Hasto ya. Ya, kalau nggak lucu bukan Hasto lah.
Ini lucu gitu ya. Nah, Hasto sekarang bilang ada dugaan campur tangan Jokowi yang sebabkan banyak tokoh tak mau maju Pilkada 2024. Nah, kita tahu kan, Pilkada 2024 itu nanti akan diselenggarakan di November. Ya, tentu saja di November itu presidennya sudah baru, yaitu Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik kalau tidak meleset itu di tanggal 20 Oktober. Nah, Hasto di sini dia bilang apa? Ada dugaan campur tangan. Nah, dia duga lagi. Campur tangan Jokowi yang sebabkan banyak tokoh tak mau maju. Loh, lu kan punya tokoh. Tentu tokoh lu, maksudnya dalam hal ini PDIP, atau sekutu lu deh, P3 kayak siapa kayak gitu ya. Nggak mungkin nggak ada yang mau maju ke pilkada. Nggak mungkin. Tapi nggak ngerti lah kenapa ini dia bisa bilang ada dugaan campur tangan. Ya namanya Hasto lucu gitu ya. Kalau nggak lucu nggak Hasto. Makanya saya kok memang nggak suka kalau PDIP masuk ke koalisi Prabowo. Karena nggak ada lucunya lagi Hasto. Kalau Hasto sudah ada di koalisi Prabowo Gibran, nggak ada berita. Harus ada di luar, harus ada di oposisi yang terus ngoceh terus ya. Jadi saya bisa bikin konten terus. Oke? Nah ini dia. PKS, kita tahu beberapa waktu lalu mengundang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk hadir dalam acara halal bihalal partai PKS tersebut. Kita tahu di acara itu beberapa partai politik dan petingginya ya datang. Tapi Prabowo Gibran tidak datang. Tokoh-tokoh dari partai Gerindra juga tidak datang. Saya tidak tahu yang lain ya, Golkar, PAN dan lain-lain datang atau enggak. Yang pasti Prabowo Gibran tidak hadir. Para petinggi dari Partai Gerindra pun tidak hadir. Pasti ini suatu sinyal dong. Oke, kalau Prabowo Gibran berhalangan, tapi kan setidak-tidaknya petinggi Partai Gerindra hadir. Ini tidak hadir, ya. Oke, tapi meskipun demikian, sekjen dari PKS berharap Prabowo kunjungi PKS usai mengunjungi Nasdem dan PKB. Kan sebelumnya Prabowo sudah mengunjungi Nasdem, ya dalam hal ini bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower dan juga mengunjungi PKB, ya kan? Inilah hebatnya seorang Prabowo. Dia pemenang loh. Dia mengunjungi Nasdem, dia mengunjungi PKB. Cuma PKS enggak. Nah, sekjennya berharap Prabowo kunjungi PKS. Halal bihalal tidak dikunjungi, tapi oke lah, nanti kita tetap berharap katanya ya. Padahal sebelumnya selama masa kampanye PKS itu salah satu yang paling banyak menebarkan narasi-narasi kebencian terhadap Prabowo Gibran. Nah ini ada lagi berita cuitan dari Radio El Sinta. Dikatakan di sini sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto, namun belum diketahui kapan pertemuan digelar. Abu memastikan pertemuan antara PKS dan Prabowo, nah kita lihat lanjutannya ya, akan terselenggara. Oke, mungkin saja terselenggara. Kan kalau Pak Prabowo selama ini menunjukkan sikap kenegarawanannya, selalu mau merangkul musuh-musuh yang dihadapinya selama Pilpres ya. Sama Anies pun ketemu jabat tangan ya, sama Muhaimin juga jabat tangan. Cuma itu aja yang namanya Ganjar dan Mahfud yang kebalikannya nggak mau ketemu. Oke deh, nggak apa-apa ya. Nah di sini kata Abu Bakar Al-Habsyi, kita tunggu saja nanti. Kan sudah pada kebagian, maksudnya kebagian kunjungan ya. Nasdem dan PKB kan sudah kebagian, tinggal PKS nih belum kebagian. Jadi ngarep.com gitu ya. Nanti juga kebagian katanya ya. Ia mengaku sudah menjalin dialog dengan pihak Prabowo dan menyebut pertemuan itu tinggal menunggu kecocokan jadwal. Segera ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus katanya ya. Saya bingung ya, ketika berkompetisi getol banget gitu ngejelek-jelekin, tapi begitu kalah getol banget mengharapkan kunjungan gitu ya. Lah buat apa kita kompetisi? Betul, yang namanya kompetisi sudah selesai ya, kita
nggak usah ribut-ribut lagi. Tapi ini suatu kelucuan gitu. Kalau berkompetisi, ini kalau saya kalah ya tetap kita bersahabat gitu ya. Tapi saya nggak mau gitu ya gabung gitu ya. Kan selama ini kan mereka mengusung perubahan. Sekarang mau gabung ke berkelanjutan, bagaimana bisa klop juga gitu ya, saya bingung. Tapi oke deh, itu kan urusan politik ya, para politikus. Nah di sini dikatakan juga, diketahui bahwa Partai Nasdem dan PKB sudah memutuskan bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran ya. Nah di sini sementara PKB juga sudah menyatakan dukungan ya. Kalau Nasdem itu dinyatakan ketika Surya Paloh melakukan kunjungan balasan bertamu ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara ya. Sedangkan kalau PKB juga menyatakan dukungan ketika Muhaimin Iskandar ini menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan di DPP PKB ya. Waduh. Nah, kita lihat lagi nih. Prabowo meskipun dia sudah menjadi presiden terpilih, ya sebut saja masih disebut calon presiden terpilih gitu ya. Dia tuh kunjungan kemana-mana, silaturahmi. Di sini disebut di Kompas ya, kompak berbaju koko dan kenakan peci. Prabowo Gibran hadiri acara halal bihalal PBNU. Nah kita tahu PBNU ini mewakili umat Islam yang moderat dan inklusif ya. Sedangkan kalau PKS itu mewakili umat Islam yang konservatif atau ya sebut saja garis keras. Jadi sebenarnya ketika mereka berkoalisi antara PKS, PKB dan Nasdem, orang juga bertanya-tanya, kok bisa ya PKS kan itu dari partai umat Islam yang konservatif alias garis keras, padahal PKB itu kan tanda kutip mewakili NU yang moderat dan inklusif. Kok bisa ya? Ya namanya juga politik, coy, nggak usah heran. Oke, kemudian di sini di TV One News juga beritanya bahwa sama Prabowo menyambangi kantor PBNU, di mana di situ Prabowo sebut dia butuh dukungan ormas Islam yang moderat dan inklusif, yaitu PBNU, ya. Nah, oleh karena itu dia bersama wakilnya yaitu Gibran membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini PBNU. Jelaslah ya, selama ini partai-partai yang berkuasa baik itu dari zaman siapa Pak SBY dan terakhir ini Jokowi selalu membutuhkan dukungan umat Islam yang moderat dan inklusif supaya tercipta kesejukan. Nah, ini ada cuitan dari Ferry Koto. Dia bilang apa? Gile, hari libur begini PKS masih gerilya untuk bertemu Pak Prabowo dengan cara hubungi semua saluran yang ada. Bocor nih ceritanya ya. Betul-betul ingin sekali diajak masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak takut dimarah-marahi akun-akun Brava Korea. Itu kader-kader sendiri yang nyamar ya. Nah, ini dia nyindir lah ya. Maksudnya gini loh. Tadi sudah saya katakan PKS itu dukungannya berasal dari umat Islam yang konservatif alias garis keras. Sebenarnya agak lucu juga ya. Kalau selama di perjuangannya di Pilpres itu dia dengan giginya, ya banyak juga menciptakan narasi-narasi yang negatif mengenai Prabowo Gibran termasuk Jokowi. Sekarang mau bye-byean. Saya nggak tahu juga, kalau sampai Pak Prabowo ngambil PKS, saya curiga ini mungkin loh, ini kan analisa, belum tentu saya benar juga. Itu untuk justru memporak-porandakan PKS. Kenapa? Supaya para pemilihnya jadi kesel gitu. Lah katanya lu mau perubahan, sekarang lu mau bye-bye lah sama Prabowo. Jadi lain kali para pendukungnya tidak lagi pilih PKS mungkin. Tapi kita nggak tahu lah, kan Pak Prabowo belum memutuskan menerima PKS ke dalam kabinetnya nanti atau tidak. Ya. Nah ini di Detik News ada analisis kemungkinan PKS gabung koalisi Prabowo atau oposisi lagi. Ya.
Nah, di sini beritanya kalau Anda lihat di bawahnya itu PKS harap segera bertemu Prabowo seperti berita sebelumnya. Di sini kalau saya juga boleh beranalisa, kemungkinan besar masih 50-50 sih, 50-50. Masih 50-50. Karena kalau saya lihat Prabowo tipe orang yang meskipun orangnya keras, dia mau dalam pemerintahannya itu mendapat dukungan yang super kuat sehingga kebijaksanaannya berjalan mulus, lancar. Ya wajar lah ya. Tetapi saya melihat ada kemungkinan dari pendukung-pendukung koalisi 02 tidak suka kalau PKS itu masuk. Contohnya yang sekarang sudah bergejolak itu Partai Gelora. Partai Gelora adalah partai pecahan dari PKS. Ya kan? Partai Gelora bilang, lah kita kan udah capek-capek dukung lu. Nah sekarang itu PKS yang dulu-dulu jelek-jelekin kita, kenapa lu terima? Kira-kira begitu bahasa saya nih ya. Jadi Gelora itu protes. Dia tidak mau kalau PKS itu sampai masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Apalagi kita ketahui Partai Gelora kan tidak masuk parlemen. Kalau PKS kan masuk parlemen. Lah kalau PKS berkoalisi ya dengan kabinet Prabowo Gibran, setidak-tidaknya PKS kan dapat jatah menteri dong. Dia punya kursi di DPR. Sedangkan Gelora tidak punya kursi, padahal Gelora sudah bekerja keras juga ikut memenangkan Prabowo Gibran, sedangkan PKS yang nyerang terus. Jadi lucu juga gitu kalau saya lihat, kalau PKS masuk dapat jatah menteri karena mentang-mentang dia punya kursi di DPR, sedangkan Partai Gelora kan nggak masuk parlemen. Kan lucu misalnya nih ya, nih misal loh, karena Gelora ini tidak masuk parlemen, maka kadernya misal loh ini kan menurut saya, jangan marah dulu nih, paling cuma jadi wakil menteri. Jangan kalau PKS bergabung, berkoalisi, dapat jatah menteri. Ini pasti menimbulkan apa ya, ketidaksukaan dari Partai Gelora. Saya nggak tahu ya, saya benar apa benar ya. Oke deh. Jadi sekali lagi saya lebih suka kalau PKS itu berada di luar kabinet Prabowo Gibran. Jadi lalu oposisi, jangan jadi ikut memerintah lah. Ya, lu kontrol itu yang namanya Prabowo Gibran nanti. Kalau semuanya ada di pemerintahan, nggak ada berita nanti. Saya mau bahas apa gitu. Justru mesti ada, nanti tanda kutip ya, perang gitu di DPR. Setiap kali ada program ditentang sama PKS, setiap ada program ditentang sama PDP. Nah itu seru. Ditentang sama Hasto. Hasto bikin lagi cerita lucu-lucu. Nah itu saya demen gitu. Tapi kalau PDIP juga ikut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, Hasto nggak lucu lagi. Kenapa? Karena setiap kali kebijaksanaan Prabowo pasti Hasto dukung. Karena sudah ada di pemerintahan. Jadi saya nggak suka kalau PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Oke? Jadi mulai nangkep ya. Nah, di sini ada pengamat sarankan PDIP dan PKS jadi oposisi. Nah, sesuai dengan apa yang sering saya bahas selama ini. Iya dong? Jadi dikatakan di sini PDIP dan PKS harus berada di luar pemerintahan atau jadi oposisi, ya. Untuk menjaga iklim demokrasi. Jadi setiap kali ada kebijaksanaan, ada yang nantang terus, ada yang challenge ya. Jadi kalau rapat di DPR, biar panas gitu ya. Kalau semuanya ada di pemerintahan, setiap kali ada kebijaksanaan, mulus terus gitu ya. Ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya adalah lancar-lancar aja. Tapi jeleknya kebijaksanaan pemerintah ini nggak ada yang ngontrol gitu. Sejelek-jeleknya PDIP dan PKS, dia tetap bisa menjadi pengontrol loh. Oposisi itu yang akan menciptakan demokrasi yang sehat. Meskipun terkesan, wah dia mau jegal. Nggak apa-apa, biar ada berita gitu ya. Nah, hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Ujang Komarudin. Pak Ujang Komarudin ini kalau memberikan pendapat, saya demen gitu ya. Make sense, ya. Nah, di sini Pak Ujang juga bilang yang dikutip oleh Metro TV, ke depan katanya kalau demokrasi mau baik, maka PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi.
Jangan semua masuk ke dalam ini koalisi Prabowo Gibran. Persis sama seperti yang saya mau gitu ya. Kalau semua parpol masuk, nanti kekuasaan terlalu mayoritas. Dan kekuasaan bisa disalahgunakan karena tidak ada yang ngontrol. Jadi biarlah Hasto jadi tukang kontrol, tukang ngoceh. Demen saya gitu. Terlepas masuk akal nggak masuk akal, biarin aja Hasto ngontrol gitu ya. Nggak seru gitu kalau nggak ada Hasto. Demikian ungkap Ujang. Astaga, seru ya, seru banget. Jadi sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Mungkin saja teman-teman di kubu 02, mungkin juga nggak setuju sama saya. Lah kan kita bebas ya. Sekali lagi, saya lebih suka nanti pemerintahan di mana PKS dan PDIP harus atau lebih baik berada di luar kabinet Prabowo Gibran atau di luar pemerintahan. Karena hanya dengan demikian mereka bisa mengontrol pemerintahan. Ya. Itu aja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.